oleh Jibril, dipegang Nabi. Dipegang begitu sampai Nabi tidak bisa bernafas. Kemudian diletakkan. Lagi-lagi malaikat mengatakan, Iqra. Lagi-lagi kemudian Nabi mengatakan, Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Lagi kemudian dipegang lagi oleh malaikat Jibril begitu. Kemudian diletakkan lagi sampai beberapa kali hingga kemudian Nabi paham maksudnya. Oh, maksudnya bukan untuk membaca, tapi mengikuti apa yang dikatakan oleh makhluk besar itu yang kemudian nantinya dikenal sebagai Jibril. Wahyu pertama itu tidak langsung berkaitan dengan iman, tapi ilmu dahulu. Karena iman tidak mungkin berdiri dengan kejahilan. Iman itu dimulai dengan mengetahui sesuatu, kemudian menerimanya, dan kemudian semakin dalam dia mengetahuinya, dan menjadi mengenalnya. Nah, itulah iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita di video ini dan kita akan membahas tentang awal-awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Nah, di usia 37 tahun ketika Nabi sudah mendapatkan semua hal duniawi yang diinginkan orang, beliau secara harta, beliau mapan, istrinya baik, anak-anaknya pun juga menyenangkan, secara sosial beliau dihormati, dipercaya publik, ya gampangnya kalau nyalon presiden langsung jadilah. Itu ternyata kemudian beliau tidak malah menikmati semua potensi politik dan sosial beliau. Beliau malah kemudian banyak memikirkan tentang kaumnya. Sudah sempat kita bahas sebelumnya bahwa ada banyak kebiasaan buruk masyarakat Arab jahiliyah yang mengitari Nabi Muhammad. 5 di antara yang besar kita sudah sebutkan. Jelas nyembah berhala. Kemudian khomer itu seperti teh lah bagi kita ya. Lalu kemudian riba itu menjadi sesuatu yang melekat dengan diri mereka sampai mereka tidak bisa membayangkan ada sistem alternatif selain riba. Jadi sistem ekonomi itu pasti riba. Kalau ada yang nggak riba tuh mereka nggak kebayang. Lalu kemudian perzinahan tuh formatnya banyak, termasuk perbudakan. Nah, selain itu, yang namanya mengubur anak perempuan hidup-hidup, bahkan membunuh anak karena takut miskin. Makanya di dalam Al-Quran tuh ada 2 ayat itu yang balikan itu, tetapi dimulai dengan kalimat la taqtulu auladakum, jangan kalian bunuh anak kalian. Yang pertama khasyatal imlak, karena kamu takut miskin. Yang satunya lagi min imlak, karena kamu situasinya sudah miskin begitu. Itu karena mereka punya tren membunuh anak itu karena takut miskin atau karena kondisi miskin. Lalu kemudian tadi juga ketelanjangan itu sesuatu yang ada di sekitar Nabi. Nah, hal itu membuat kemudian Nabi banyak berpikir, banyak merenung. Lalu kemudian beliau mulai menemukan sebuah tempat yang kondusif ya. Mungkin karena beliau dulunya ketika menggembala sering berkeliling ke daerah sekitar Ka'bah begitu. Terus kemudian beliau menemukan ada di satu sudut kota itu ada bukit yang menghadap ke arah kota. Lalu kemudian di bukit itu ada cekungan itu yang kemudian kita kenal sebagai Gua Hira. Nabi naik itu ke atas bukit pelan-pelan, beliau bawa bekal ke atas begitu kan, kemudian beliau duduk di sana mengamati, mencermati. Ulama menyebutnya sebagai tahanus. Ya, tahanus itu kalau sekarang mungkin disamakan orang dengan bertapa, semedi macam itulah ya, tapi tentu tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang ya. Beliau banyak berpikir, merenung begitu, beliau melihat cakrawala, melihat ke langit, melihat ke bawah, melihat masyarakatnya. Nah, ketika beliau kemudian di situ beliau tidak hanya sehari 2 hari ya, kadang beberapa hari begitu, sehingga kemudian anaknya yang membawakan makanan begitu kan. Nah, lalu kemudian di usia 37 beliau lakukan, di usia 38 beliau lakukan lagi, di usia 39 beliau lakukan lagi. Dan pada saat itu tanda-tanda kenabian itu sudah mulai muncul ya. Beliau mulai biasa bermimpi itu yang disebut sebagai ru'ya shadiqah. Mimpi yang benar, mimpi yang kemudian nanti terjadi betul itu. Di dalam mimpi beliau lihat, kami kemudian
dalam keseharian beliau lihat apa yang beliau lihat di dalam mimpi itu. Dan sampai akhir zaman, sampai hari ini, sampai akhir zaman nanti, mimpi yang benar itu sebagai tanda kenabian itu tetap ada itu. Tapi tanda kenabian yang lain sudah hilang. Tapi ru'ya shadiqah itu masih. Nah, Nabi mengalami itu hingga kemudian di usia 40 tahun di bulan Ramadan, kita ingat ya, malaikat Jibril datang itu. Sosoknya besar, dalam riwayat Jibril dikatakan sayapnya 600 pasang, memenuhi ufuk begitu, dan Nabi ketakutan itu. Nah, tiba-tiba makhluk ini mengatakan Iqra. Ketika dikatakan, Nabi mengatakan ma'ana biqari itu. Dalam kondisi takut beliau katakan ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Lalu kemudian di dalam riwayat dikatakan faghattahu. Orang sering menerjemahnya dengan kemudian makhluk itu memeluknya. Tapi kalau malaikat Jibril itu besar, masa ia memeluk? Kemungkinan ghattanya dengan cara apa? Dipegang oleh Nabi. Oleh Jibril dipegang Nabi. Dipegang begitu sampai Nabi tidak bisa bernafas. Kemudian diletakkan. Lagi-lagi malaikat mengatakan Iqra. Lagi-lagi kemudian Nabi mengatakan ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Lagi kemudian dipegang lagi oleh malaikat Jibril begitu. Kemudian diletakkan lagi sampai beberapa kali hingga kemudian Nabi paham maksudnya. Oh, maksudnya bukan untuk membaca tapi mengikuti apa yang dikatakan oleh makhluk besar itu yang kemudian nantinya dikenal sebagai Jibril. Nabi kemudian ikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lihat ayatnya, bacalah. Dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kalian semuanya. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan kalian semuanya dari alaq. Alaq itu apa namanya? Darah yang menggumpal begitu. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia yang tidak mereka ketahui. Ini menarik, saudara sekalian dirahmati Allah. Wahyu pertama itu tidak langsung berkaitan dengan iman, tapi ilmu dahulu. Karena iman tidak mungkin berdiri dengan kejahilan. Iman itu dimulai dengan mengetahui sesuatu, kemudian menerimanya, dan kemudian semakin dalam dia mengetahuinya, dan menjadi mengenalnya. Nah, itulah iman. Nah, Nabi pertama-tama mendapatkan wahyu seperti itu. Dan ketika beliau selesai mendapatkan wahyu itu, beliau lari ke rumahnya. Beliau ketakutan sedemikian rupa. Dan beliau menceritakan apa yang beliau hadapi kepada Khadijah. Nah, Khadijah sebagai seorang istri yang lebih matang, lebih dewasa, tahu betul suaminya ini bukan orang sembarangan, dalam artian akhlaknya selalu baik dari waktu ke waktu. Tiba-tiba menceritakan sesuatu yang aneh, dia langsung mengatakan, kalau kita mungkin akan bilang, masa iya sih? Tapi Khadijah langsung tahu ini. Ini berarti sesuatu yang benar nih. Ini sesuatu yang bukan kebohongan. Ini bukan sesuatu yang tidak sengaja, tetapi ini tentu sesuatu yang besar. Maka dia mengatakan, Allah pasti akan menjagamu. Allah tidak akan menelantarkanmu. Kamu orang yang memberi makan orang miskin, membantu orang yatim, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kemudian ketika Nabi menceritakan itu, Khadijah langsung tahu kepada siapa dia harus merujuk, kepada siapa Nabi harus bercerita. Dan kemudian beliau akhirnya mendatangi saudaranya yang kita kenal sebagai Waraqah bin Naufal. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, itulah awal ketika Nabi mendapatkan wahyu, dan bagaimana seterusnya wahyu itu bekerja pada diri beliau, dan bagaimana wahyu-wahyu lainnya dilimpahkan kepada beliau. Insya Allah akan kita lanjutkan ke video selanjutnya. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Semoga menjadi manfaat bagi Anda sekalian dan pahala bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.